Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim dia tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah dadi wali di sini. Aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir, saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Aduh, repot deh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid tiap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek nembah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pasti itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang, bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah yang memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sab'ah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sibu. Sehingga kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau cok bulan film. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Ba alim alamah, ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin.
Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Wah, itu tidak gampang itu. Ada tangkihul manat. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata A'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar gak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Loh kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya. Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf. Kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Itu semuanya jangan. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin.
atau dengan 100 cambukan atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko nak muni pecut tuku kondi kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi, yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas nggak umur. Umur sampean menang kabeh itu. Tua ini serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa kotroa itu kot kobbalaha rojulun. Kok bawa nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem, kadung ditambung lan wakot qabalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung. Gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri. Sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Bilang ke raja, takrif manir rojul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rojulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki kue-kue yang ini. Tapi butuhnya cana mau rojo ben gak sido itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu, wakot qabalaha rajulun. Enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu enggak punya harga diri gini. Kamu tahu manir rajul apa abuha. Nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Terima kasih sudah menonton